Baik, terima kasih Pak Andaru. Luar biasa. Mudah-mudahan semuanya dapat menangkap ataupun menerima apa yang diinformasikan oleh Bapak Andaru tadi sebagai narasumber. Dan mungkin sesi berikutnya, barangkali ada tanya jawab. Ini sudah banyak yang resen. Ada Mas Angga, ada SMA Negeri. Mana nih Takisunga? Ada Ibu Triwahyuni. Silakan dari Pak Angga dulu. Mau bertanya? Silakan Pak. Unmute dulu masih tidak? Hmm? Silakan dibuka dulu. Dari hostnya belum bisa. Oh sudah gini Ya, sudah bisa. terima Oke. kasih sudah. Eh, Mohon maaf tadi saya sudah rename sebenarnya Pak, cuman terlempar dan bisa masuk lagi. Saya Angga dari SMK Pertanian Pembangunan Negeri Banjarbaru. Ini kami pertanian di Banjarbaru Pak. Mohon izin perkenalan juga. Nah mungkin langsung saja. Eh, Kebetulan di kami biasanya anak-anak itu lulus kuliah ke agribisnis pertanian, artinya ilmu terapan Bapak. Tapi kemudian di rapot mereka kemungkinan tidak ada mata pelajaran biologi Pak, gitu. Padahal di mata pelajaran pilihan yang nanti akan diujikan TKA, itu mata pelajaran pilihannya adalah biologi. Nah, ini bagaimana Pak? Mohon arahannya, karena kan tadi infonya nanti akan jadi validasi gitu kan. Apakah yang dari kami untuk mata pelajaran pilihan ini harus memilih yang lain atau tetap di biologi seperti itu? Karena di kami hanya ada materi IPA saja dan itu tidak spesifik ke biologi. Dulu pernah ada biologi tetapi di kurikulum yang terbaru kemarin sudah diganti jadi IPAS. Itu saja Pak, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak? Apakah ini termin pertama 3 pertanyaan atau langsung dijawab? Izin saya menjawab dulu Pak, biar nggak lupa. Mohon maaf. Oke. Tapi sebelumnya saya Silakan. bertanya dulu Pak Angga, mohon maaf. Ini anak-anak nanti akan diarahkan untuk SNBP atau tidak SNBP Pak? Mohon maaf, Di di mute. unmute dulu. Oke. Di izin di Belum. unmute, belum di unmute, Belum masih. masih belum ter Mas unmute. Hos, gimana Mas Hos? Yasin, bukakan Bu. Masih belum mute Mas, masih mute. Iya, oke oke oke. Iya, udah. Oke Pak, sudah ya. Ya memang kami tadi saya sampaikan Pak ada ke SNBP Pak karena memang banyak juga yang ke kuliahan seperti itu Pak. Oke, SNBP ya Pak. Ya, Mengambil apa ya Pak? agribisnis pertanian Pak. Ilmu terapan Pak kalau di SK Menterinya itu. Oh, berarti memang biologi yang ngambil ya Pak. Memang itu sebagai syarat Pak. Jadi kalau Ya, seandainya memang eh, itulah syarat. Jadi sebenarnya Kepmen dari 102 ini adalah eh, yang membuat itu adalah kita bersama. Jadi dari Kepmen Dikdasmen, dari Kemendikdasmen, terus juga dari Kemendikti Saintek, termasuk juga MRPTNI ya yang menaungi seluruh perguruan tinggi di bawah rektor-rektornya. Ya, kita membuatkan itu sedemikian rupa sehingga keluarlah Kepmen 102 untuk dipakai bersama dari seluruh perguruan tinggi harus menggunakan aturannya. Terlempar lagi. belum masuk lagi Pak ya. Iya, terlempar sih Din. Ja, dan damit dann Mohon maaf terputus Bapak Pak Angga. Iya, siap Oke, Pak, sudah. Iya, Maaf, oke. maaf. ya siap. Tendang lagi saya matikan Ya, videonya. Maaf.
Jadi gini Pak, jadi tadi saya sudah sampaikan ya bahwa kita ini terkait dengan Kepmen 102 ini memang kita bersama gitu ya, berkolaborasi bersama antara Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, Dikti Saintek, termasuk juga MRPTNI ya, untuk menerbitkan atau mengeluarkan 102 atau Kepmen 102, walaupun kami yang mengeluarkan, maksudnya dari Kementerian Pendidikan Dasar Menengah yang mengeluarkan. Artinya ini yang nanti harus dipakai oleh semua perguruan tinggi yang ada di Indonesia untuk syarat dari SNBP ya. Nah, ketika di tempat Bapak itu tidak ada dan memang arahnya adalah SNBP-nya ke sana, gitu ya. Saran saya adalah ini nanti saya juga coba bawa ya ke apa namanya, ke teman-teman MRPTNI ya, ke Bapak Ibu terhormat di Majelis Rektor ya, terkait dengan pertanyaan Bapak ini, gitu ya. Kalau memang benar adanya, gitu ya. Betul Pak, betul. Ya, terkait dengan saran saya adalah Bapak tetap anak-anak ini tetap mengambil biologi Pak untuk TKA-nya. Seperti itu. Mengambil tetap biologi ya, untuk supaya, tapi kan tetap Bapak kan ada IPAS ya, seperti itu ya. Mendapatkan Ya. IPAS ya. Iya, Tapi walaupun memang isinya itu jauh berbeda Pak dengan biologi ya, Pak. tidak apa-apa. Apalagi di situ ada peredaran darah gitu ya. Sementara kami kan pertanian lebih ke tumbuhan Iya. gitu Pak. Jadi Nah ini kan secara asesmen nanti tidak bisa mengukur sebenarnya Pak. Ini gagal asesmen sebenarnya kalau kita sebut ya. Mohon jadi perhatian juga dan arahan Pak. Dan kemudian nanti validasinya bagaimana Pak? Kalau menurut saya kalau nanti terpaksa divalidasi ke IPAS itu tidak fair Pak, betul, karena betul. Gak isinya apa-apa, Pak. itu Jadi intinya ini kan Bapak kan baru menyampaikan ya Pak. Ini kan kita juga lagi coba, sambil saya coba mencari-cari informasi juga nih terkait dengan bidang yang tadi Bapak maksud ya. Karena gini Pak, terus terang saya juga pernah ditanya oleh beberapa pihak terkait dengan kedokteran. Di ITS ada yang menyampaikan bahwa ITS ini, makanya saya harus mencari banyak data dulu nih Pak sebelum saya bisa menyampaikan nanti hasil dari kajian saya atau mungkin kajian teman-teman atau mungkin nanti saya coba sampaikan juga ke Majelis Rektor kalau ini benar adanya. Makanya saya harus mencoba mencari informasi dulu sebanyak-banyaknya nih terkait dengan ini. Soalnya pernah saya ditanya juga terkait dengan kedokteran Pak di ITS, bahwa kedokteran di ITS itu syaratnya tidak biologi dan kimia, tapi syaratnya adalah yang lain. Ada fisika, juga ada biologi dan kimianya, ada fisikanya. Kami bingung. Setelah itu kami coba-coba telaah, kita coba kaji, ternyata bukan kedokteran, tapi teknologi kedokteran. Seperti itu. Jadi hal-hal ini yang saya coba nanti, ini saya coba catat ya Pak, terkait dengan Bapak ini gitu ya, kebingungan Bapak ini gitu. Tapi yang syaratnya yang pertama adalah memang anak-anak ini untuk SNBP, satu itu dulu gitu ya. Satu itu dulu. Satu dulu untuk SNBP. Kalau memang ini SNBP benar, nanti nanti saya coba catat lagi kemana arahnya. Artinya ke teknologi pertanian gitu ya, yang ada di mana gitu ya. Dan nanti mata pelajaran pendukungnya apa gitu ya, mata pelajaran pendukung untuk prodinya tuh apa. Nanti saya coba lihat lagi ya Pak, seperti itu. Ini terima kasih Pak sudah disampaikan Pak Angga. Ini pertanyaan yang bagus sebenarnya. Tapi nanti saya coba Baik, Pak. banyak informasi ya Pak nanti terkait dengan itu. Nanti saya nanti akan meminta tolong Pak Yoga untuk mendata. Kalau nanti saya tanya-tanya ya Pak Yoga, minta tolong ya Pak Yoga terkait dengan pertanyaan ini. Iya, saya kira itu Baik, Pak. sudah Pak Angga, oke. Iya, sementara Oke. itu Pak Angga, nanti saya coba dalami lagi ya Pak Angga ya terkait dengan Bapak. Udah mau salam, yes. Ya, ya baik Pak. Terima kasih banyak Pak jawabannya. Ya. Baik, selanjutnya dari SMA Negeri 1 Takisung. Kita urut aja seperti yang tadi raise hand, ya. Silakan. Silakan di unmute Pak. Itu belum di. Oke, silakan. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahabudin. Kami di ruangan ini bersama Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru beserta siswa. Yang ingin saya tanyakan terkait slide halaman 7, di mana hasil TKA sebagai pembanding dengan rapot-rapot yang semester-semester yang sudah dilewati. Nilai rapot yang kami peroleh, yang kami tuliskan itu merupakan nilai rapot yang dikumpulkan dari 3 aspek penilaian.
Yang pertama afektif atau sikap, kemudian pengetahuan, kemudian keterampilan. Kalau di SMK biasanya untuk mata pelajaran kejuruan kami menggunakan metode penilaiannya untuk pengetahuan atau kognitif itu 30%. Sehingga kalau keterampilannya dan sikapnya kita gabungkan menjadi 70%, sehingga totalnya 100%. Nah, sementara dalam TKA ini kita hanya mengukur kognitifnya saja atau pengetahuannya saja. Bagaimana bisa dibandingkan dengan hasil penilaian rapot hasil TKA-nya. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan bisa ada pertimbangan khusus karena ini pendidikan vokasi untuk SMK, Pak. Demikian, terima kasih. Iya, terima Oke. kasih Pak. Saya langsung bisa menjawab ya Pak. Engkau dari SMK 1 Takisung, SMKN Pak. 1 Takisung ya Pak. Oke. Dengan Bapak Tanah siapa? Laut. Bapak siapa maaf? Syahbudin. Syahbudin, Pak. Sabudin. Baik Pak Sabudin, terima kasih. Jadi gini Pak, terkait dengan SMK, memang tahun ini itu kita melaksanakan TKA ini, khusus tahun ini ya Pak, itu adalah tujuannya adalah mata pelajaran pilihannya itu adalah mata pelajaran pilihan yang ditujukan untuk SNBP Pak. Ya, jadi mata pelajaran pilihannya itu adalah untuk SNBP. Nah, lantas terus bagaimana kalau ada anak SMK yang bukan tujuannya untuk SNBP? Ya, memang ada permintaan-permintaan dari banyak pihak, termasuk juga kita sudah mengundang MKKS dari beberapa provinsi gitu ya, bahkan semua provinsi kalau tidak salah MKKS SMK ya, terkait dengan SMK, kira-kira apa gitu ya, kalau bukan untuk SNBP, karena SMK ini berbeda ya Pak. Maka terkait dengan SMK memang kita sudah khusus untuk membuatkan soal terkait dengan yang kewirausahaan ya, terkait dengan kewirausahaan. Ada proyek atau proyek kreatif atau kewirausahaan itu yang bisa diambil sebagai mata pelajaran pilihan untuk anak-anak yang SMK agar dia sesuai dengan kognitif yang dimilikinya walaupun hanya 30%. Harusnya itu bisa seperti itu ya. Nah, harapannya nanti tahun depan, memang harapan tahun depan ya, kita bisa menambah mata pelajaran sesuai dengan keahliannya, program keahlian yang dimiliki oleh anak-anak SMK. Memang belum tahun ini, Pak. Jadi baru tahun depan nanti insya Allah di 54 program keahlian tersebut kita akan buatkan gitu ya. Tapi untuk tahun ini memang untuk anak-anak yang bukan untuk SNBP tapi dia ingin ikut TKA, maka pilihlah mata pelajaran yang sesuai dengan minatnya. Kalau untuk SMK ini sudah kita pilihkan ada proyek kreatif kewirausahaan. Pilih itu harusnya sudah ada ya. Tidak ada sama sekali dengan hubungan dengan raport Pak, kalau tidak untuk SNBP. Sekali lagi kalau tidak untuk SNBP tidak ada hubungannya dengan raport. Jadi bisa saja di raport tidak ada, bisa diambil gitu ya. Bisa saja diambil. Sekali lagi raport validator raport kalau dia untuk SNBP. Sekali lagi untuk SNBP. Kalau bukan untuk SNBP maka tidak gitu ya, tidak harus mengikuti ketentuan raport ya. Jadi anak-anak bisa nanti diarahkan ke kewirausahaan. Jadi kalau tidak untuk SNBP bisa ke kewirausahaan atau mungkin PKN. Ini kan juga PKN juga bisa, anak-anak pasti dapat ya terkait dengan PKN atau pendidikan Pancasila. Itu anak-anak pasti dapat, itu bisa arahkan ke sana untuk bisa diambil. Kalau bukan untuk SNBP. Jadi kalau pertanyaan Bapak tadi yang sebelumnya Pak Angga, ini memang arahannya adalah SNBP, ternyata mereka di rapor tidak ada biologinya, ada IPAS, tapi IPAS-nya nggak sesuai dengan biologi, maksudnya tidak banyak ketidaksesuaiannya dengan mata pelajaran biologi, padahal arahnya itu adalah ingin ke pertanian. Makanya nanti tadi saya ini PR bagi saya untuk coba mengkaji ini agar supaya bisa mendapatkan jawaban. Jadi itu mungkin jawaban saya Pak. Terima kasih Bapak. Ada yang tambahkan? Cukup. Terima kasih. Oke, cukup. Baik, selanjutnya dari Ibu Airin yang sudah raise hand, silakan. Di unmute. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, warahmatullahi wabarakatuh. nama saya Airin Nurmarita
dari SMK PP Negeri Banjarbaru. Kebetulan kami sama dengan Pak Angga. Ada beberapa hal yang mungkin tadi sudah salah satunya ada disampaikan oleh Pak Angga. Satu hal lagi izin Bapak, karena kita bicara TKA ini adalah salah satu bentuk validasi terhadap nilai rapot yang diberikan. Kemudian yang kedua adalah ini untuk memvalidasi nilai pada saat mereka ingin mengikuti SNBP. Nah, tadi seperti yang kami sampaikan, mungkin ini hanya usulan terkait dengan SMK. Mungkin SMK ini adalah lebih banyak variasi jurusan. Mungkin tidak semua masuk ke dalam ranah yang sama untuk mata uji. Tadi seperti tadi itu adalah biologi untuk agribisnis, di rumpun agribisnis maupun agriteknologi. Namun itu tidak cukup mewakili bahwa pada saat siswa kami memilih untuk SNBP jurusan pertanian, ini tidak linear. Mungkin saran kami, apakah TK ini akan dilanjutkan untuk tahun depan, sebaiknya agar bisa memvalidasi dengan mata uji yang lebih sesuai. Karena harapan kami siswanya tidak boleh balik arah kemana-mana, harus linear dengan bidangnya, yaitu bidang pertanian, sehingga mata ujinya mungkin kalau kami usul di bidang SMK ini sesuai dengan kompetensi keahlian dari masing-masing. Ini mungkin akan lebih bijak sehingga kami akan bisa terukur dan kemampuan ini akan bisa diterima oleh perguruan tinggi sesuai dengan masing-masing kompetensi yang seharusnya kami arahkan dan kami berikan kesempatan untuk siswa bisa memilih. Mungkin itu Pak masukan dan saran, mudah-mudahan ke depan TKA ini lebih baik, kemudian lebih terukur, dan ini akan mewakili kestandaran terhadap pemberian nilai rapot bagi peserta didik yang ada di seluruhnya, tidak hanya SMA, namun juga SMK. Mungkin itu saja Pak saran kami. Terima kasih. Salah hilaf kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Airin atas sarannya. Jadi kita sudah tampung juga. Tadi dari awal juga saya sudah menyampaikan ke Pak Angga ya bahwa ini bagian dari PR saya ya, untuk saya coba telaah, saya coba kaji lagi terkait dengan SMK khusus yang ingin masuk ke SNBP ya, jalur SNBP di tahun ini ya Bapak Ibu ya. Mungkin kalau untuk tahun depan agak berbeda nanti ya, karena tadi ya saya sampaikan bahwa tahun depan kita akan mengakomodir terkait dengan mata pelajaran yang disesuaikan dengan program keahlian yang ada di SMK. Harapannya ya tadi itu yang tadi disampaikan oleh Bapak Ibu Airin juga, bahwa anak-anak ini tidak kembali ke belakang gitu ya, atau apa berbeda jalur gitu ya dengan apa yang sudah dipelajari, sehingga kompetensi yang dia miliki itu sesuai gitu ya. Itu harapannya seperti itu. Jadi kalau tahun ini memang saya coba pengen telaah ya terkait dengan tadi ya, bahwa yang ingin diambil itu adalah terkait dengan pertanian gitu ya. Tapi mata pelajarannya itu adalah mata pelajaran biologi. Saya coba nanti sambil menelaah, nanti saya coba sampaikan jawabannya ke Pak Yoga gitu ya terkait dengan ini gitu ya. Izinkan saya nanti bisa menjadi bahan untuk saya kaji. Tapi kalau untuk tahun depan mudah-mudahan bisa tadi disampaikan oleh Bu Airin bisa terwujud ya. Insya Allah untuk anak-anak SMK. Seperti itu Bu Airin. Terima kasih Pak. Mohon maaf kalau ada kekeliruan. Sukses untuk Baik. TKA tahun ini. Oke, terima kasih Bu Airin. Dan ini kita tadi dari SMK Pak ya, sekarang pindah ke SMA. Oke, kami persilakan dulu dari SMA 1 Angsana Tanah Bumbu. Halo, boleh menyampaikan kegundahannya SMA Negeri Angsana Tanah Bumbu. SMA Negeri 1 Angsana. Halo. Enggak jadi tanya. Baik, kalau enggak ada ya kita kembali ke SMA 1 Barabai. Ada? SMA 1 Barabai? Ibu Ratna? Enggak ada juga? Ibu Sri Wayuni, Pak. Ibu Sri Wayuni. Dari? Bisa terdengar, Pak? SMA 1 Barabai. Oke, silakan. Oke, terima kasih Bapak kesempatannya. Saya dari SMA 1 Barabai. Mungkin ini kegundahan saya juga Pak ya, terkait mungkin tentang
susulan TKA susulan kan dari pemerintah pusat memang ada menjadwalkan TKA susulan. Apakah kebijakan ini berlaku untuk di kabupaten, di provinsi juga, Pak? Karena kebetulan anak-anak kami ini saat pelaksanaan TKA itu mereka berbarengan dengan Porprov, Pak, Pekan Olahraga Provinsi, Pak, tanggalnya sama. Jadi otomatis kan mereka ini susulan. Nah, apakah mereka ini bisa diikut dalam susulan itu karena penting nih bagi mereka keduanya. Di satu sisi kan mereka dapat sertifikat prestasi nih mewakili kabupaten, di satu sisi mereka ingin mengejar prestasi mereka untuk kuliah, Pak. Itu mudah-mudahan sama kebijakan pusat dengan kebijakan pemerintah provinsi tentang adanya TKA susulan ini. Kemudian yang kedua, Bapak, kami ini kan banyak Pak pesertanya. Nah, sedangkan perangkat kami ini tidak memadai sama sekali. Jadi dari rentang waktu yang semaksimal mungkin bolehkah kami mengambil misalnya ke 6 harinya atau memang harus 2 hari saja? Karena kalau saat 3 sesi itu kayaknya tidak cukup untuk kami. Untuk satu gelombang 3 sesi sepertinya tidak cukup. Untuk penegasan saja Pak, tadi juga kita sudah mendengar apa-apa yang sudah dibicarakan oleh narasumber, tapi kami ingin memastikan saja Pak tentang kemudahan kami ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Iya, Bapak Andaru. iya. Terima kasih Bu atas pertanyaannya terkait dengan susulan ya Bu Sri ya. Eh, Pelaksanaan TKA utama itu di tanggal 3, 4, 5, 6, 8, 9. Tapi yang 3, 4, 5, 6 itu untuk yang formal, yang non formalnya di 8 dan 9. Artinya gelombang 1, gelombang 2 untuk yang formal dan gelombang khusus untuk yang non formal. Ternyata berbarengan dengan adanya pekan olahraga daerah gitu ya. Apakah bisa anak-anaknya ini ikut susulan? Yang pertama pastinya anak-anak ini tetap mendaftar ya, pastinya tetap mendaftar TKA walaupun dia akan ikut pekan olahraga daerah. Yang pastikan dia mendaftar dulu. Syarat untuk susulan adalah harus mendaftar dulu. Nah, apakah anak-anak ini bisa ikut susulan? Jawabannya bisa, gitu ya. Jawabannya bisa, ya. Jadi ini bagian dari siapan atau ketidakbisaan anak itu bisa hadir gitu ya karena kondisi seperti ini, dan ini kan bukan sesuatu yang karena anak sendiri yang keinginan dari anak sendiri yang menginginkan gitu ya kondisi ini ya. Berbeda kalau seandainya ada kondisi-kondisi lain karena anak ini misalnya lupa atau lalai atau mungkin datangnya terlambat, udah siang dan lain sebagainya. Ini berbeda ya seperti itu ya. Tapi karena ini kan kondisinya memang karena anak ini kan untuk prestasi daerah seperti itu, dan ini bisa untuk susulan. Terus untuk terkait dengan perangkat ya, terkait dengan perangkat, izinkan Bapak Ibu ya, ini kita lagi coba mendata gitu ya. Kita lagi coba mendata semaksimal mungkin jumlah komputer yang ada di satuan pendidikan nanti dibandingkan dengan jumlah siswa yang mendaftar. Oleh karena itu agar supaya kami bisa tahu dan bisa kami mengambil solusi, maka sebisa mungkin sesegera mungkin satuan pendidikan segera mendaftarkan anak-anaknya dan segera mendata infrastruktur yang dimiliki gitu ya. Pastinya gitu ya, kalau seandainya kurangnya cuma sedikit ya bisa pinjam dari tempat lain. Intinya kita solusi pertama ya Bapak Ibu ya, solusi pertama adalah bisa meminjam ke tempat lain. Itu yang paling mungkin ya, meminjam atau juga meminjam dari orang tua murid juga bisa gitu ya, untuk bisa dipinjamkan untuk bisa dipakai oleh anaknya di sekolah tersebut gitu ya. Itu yang memungkinkan sebelum nanti ada ketentuan-ketentuan lain. Kami sekarang tidak bisa memutuskan apa-apa. Kalau nanti kami kasih katakanlah gelombangnya sampai 3, ternyata masih ada yang minta lagi. Kenapa nggak gelombang 4? Nggak dikeluarkan sampai gelombang 5, nggak dikeluarkan sampai gelombang 6. Dan seterusnya pasti banyak permintaan-permintaan. Untuk bisa kami memutuskan, ini kan karena kami nanti harus bawa semuanya ini ke
ke pimpinan, dalam hal ini juga kita minta untuk tambahan 1 gelombang atau lebih gitu seperti itu, maka kami butuh data. Oleh karena itu, ini kesempatan baik ya satuan pendidikan untuk segera mendaftarkan muridnya, mendata infrastrukturnya. Jangan sampai nanti di akhir-akhir kami nggak siap gitu infrastrukturnya untuk anak-anak kami yang banyak. Nggak ada solusi lain nanti. Gelombang udah kita putuskan tidak tambah seperti itu. Ya kalau sekarang ketika kami buka 3, pasti nanti ada yang minta, kenapa nggak ada 4 gelombang? Pasti nanti ada yang minta 5 gelombang dan seterusnya. Oleh karena itu, bantu kami ya Bu ya, Bu Sri, dan semua sekolah-sekolah, ayo segera daftar anak-anaknya TKA dan mendata infrastrukturnya. Saya kira itu jawabannya Pak Yoga. Oke, terima kasih Bapak. Ini kira-kira sudah jelas juga dari Bu Sri Wahyuni tadi ya. Bisa pinjam sampai ke orang tua. Mungkin ini masih SMA lagi. SMA. Maaf izin Pak Yoga, Oke. mohon izin. Ini saya baru dapat informasi terkait dengan tadi yang pertanian tadi. Oke. Ya informasinya adalah tetap mengambil biologi ya walaupun tidak sesuai tadi saya sudah sampaikan untuk tahun ini memang agak berbeda ya tadi ya. Oke. Nanti untuk tidak ada nilai raport itu Oke. nanti perguruan tinggi pasti sudah memahami akan hal itu. Seperti itu. Karena ini pasti mereka udah tahu ini SMK beda dengan SMA gitu, pasti mereka sudah memahami. Itu jawabannya seperti itu, Pak. Saya sudah bertanya. Seperti itu. Oke. Jadi jelas ya Pak Angga tadi ya. Baik, selanjutnya dari SMA 9, SMA Negeri 9 Banjarmasin barangkali. Tadi sudah raise hand juga lama. Silakan. Kalau masih ada. Halo? SMA Negeri 9? Silakan di-unmute kalau ya. SMA Negeri 9 aja terusannya. SMA Negeri 9 silakan. Ini saya yang terputus atau tidak ada suaranya atau gimana? Mohon maaf. Masih di mute tadi Pak, punya Pak Yoga tadi. Oh, SMA Negeri 9 tadi ada enggak? Baik, kalau tidak ada mungkin dari kesetaraan dulu mewakili dari PKBM adakah? Saya Bapak, Oke, silakan Bu. mungkin saya bertanya Bapak, izin Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Maaf saya warahmatullahi nggak wabarakatuh. bisa sakit. Mungkin ini juga mewakili teman-temannya yang banyak ada di PKBN. Pada intinya gini loh Pak, kan di PKBM itu banyak anak yang usia lebih dari lebih istilahnya anak usia tua lah gitu kan. Terus mereka pada ini nanya nih, Bu, apakah memang kami yang sudah bekerja ini boleh nggak ikut TKA, karena kan itu juga buat apa gitu kan, itu asumsi mereka kan Pak, mereka bertanya begitu sama kami. Terus kalau memang boleh kami nggak ikut, konsekuensinya apa gitu. Terus kalau kami ikut juga itu buat apa juga gitu kan, kita sudah bekerja dan juga banyak anak-anak kita itu bekerjanya enggak di pemerintahan kah atau di apa di mereka banyaknya di swasta dan buruh kan Pak. Nah, terus itu salah satunya. Terus untuk infrastruktur
kami juga kebetulan di PKBM kami ada 71 anak yang terdata untuk TKA. Kalau memang bisa ada sesi sampai sesi 3, infrastruktur kami itu kan hanya ada 24 komputer. Nah, apakah itu memang Speaker is mencukupi not untuk working. Your connection. oh, maaf Ibu. Nah, infrastruktur kami itu kan hanya ada 24 komputer, Bapak. Apakah itu mencukupi untuk 71 siswa? Mungkin hanya itu, Bapak, yang mungkin saya pertanyakan di dalam hal ini. Karena kebanyakan siswa kami itu yang banyak sudah bekerja di swasta. Mungkin hanya itu, Bapak, izin Oke, Ibu, pertanyaan terima saya. kasih. Nggih. Gimana Pak Daru? Iya, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Yang pertama terkait dengan tadi ya, anak-anak sebenarnya sudah pada bekerja dan umurnya itu juga bukan umur anak sekolah ya, seperti itu. Jadi bukan memang umur anak sekolah, juga sudah pada bekerja. Apakah tetap akan ikut TKA? Iya, di dalam Permendikdasmen di situ terkait dengan penyetaraannya, Bu. Untuk penyetaraan dari ijazah itu memang syarat TKA ini dibutuhkan, Bu. Jadi kalau seandainya ini memang nanti ada kebutuhan lain dan memang syaratnya apakah ijazah dari eh, paket C ini setara atau tidak dengan formal, ada kebutuhan dari instansi atau ada kebutuhan kalau dia mau ke perguruan tinggi. Ini kan kita nggak tahu ya, Bu. Kita bicara yang general ya, kita bicara yang general. Bisa saja orang-orang tua itu juga pengen ngelamar ke perguruan tinggi seperti itu. Ini kita bicara yang umum ya, bisa saja dia mau ngelamar perguruan tinggi. Ketika di perguruan tinggi yang menjadi syarat adalah harus ijazahnya disetarakan dulu. Nah, untuk bisa menyetarakan, maka di dalam Permendikdasmen itu jelas bahwa syarat untuk menyetarakan adalah menggunakan TKA. Tapi kalau untuk lulus tetap bisa lulus anak itu, tapi tetap dia bisa menggunakan ijazahnya bisa. Cuman bisa saja nanti instansi-instansi ada yang mensyaratkan gitu untuk penyetaraannya. Nah, seperti itu, Bu. Jadi yang pertama bagaimana dia, apakah dia tetap harus ikut atau tidak? Saran saya tetap ikut, Bu. Saran saya tetap ikut gitu ya. Tapi untuk mata pelajaran pilihannya maka pilihlah yang dia kuasai. Nggak usah dipaksakan, pilihlah yang dia kuasai. Minimal dia ikut gitu ya. Minimal dia ikut ya. Eh, karena ini juga bagian dari untuk memotret atau merefleksikan diri dia. Kira-kira saya ini atau satuan pendidikan itu punya kemampuan untuk anak-anaknya sebesar apa terhadap hasil pembelajaran di sekolah tersebut atau di PKBM tersebut gitu ya, Bu ya. Jadi saran saya tetap ikut itu ya untuk bisa nanti paling tidak untuk dia bisa tahu ke depannya. Kita nggak tahu nanti ke depannya seperti apa. Bisa saja nanti dia kan ini walaupun dia bukan apa namanya umur sekolah gitu, bukan umur anak sekolah, tapi bisa saja dia mau kuliah lagi misalnya, ngelamar ke PTS gitu. Ternyata PTS mensyaratkan harus disetarakan misalnya seperti itu. Ijazahnya harus disetarakan. Nah, kalau tidak ikut TKA tidak bisa disetarakan gitu seperti itu. Jadi ini kalau dulu ada UK ya, uji kesetaraan. Kalau sekarang kan nggak ada UK, maka untuk menyetarakan harus menggunakan TKA. Itu rugi kalau seandainya anak itu tidak ikut. Kita tidak tahu ke depannya seperti apa. Jadi ya ikut saja kalau saran saya. Terus yang kedua terkait dengan jumlah komputer. Kalau menurut saya dengan 3 sesi itu sudah sangat mencukupi, Bu. Kalau 3 sesi kali 24 itu udah sekitar 72 ya. Udah 72 untuk 72 siswa maksud saya. Berarti kan Ibu di situ Ya, ada siswanya 71. Berarti kan cukup sebenarnya ya bisa memenuhi selama 3 sesi itu. Itu kalau memang nanti kurang-kurang satu misalnya, oh kan ada cadangan Pak gitu, mungkin bisa lah pinjam gitu kalau bisa 2 komputer lagi untuk sebagai cadangan seperti itu, sebagai cadangan klien itu, Bu. Jadi bisa dan itu sangat bisa untuk jumlah 24. Itu mungkin jawabannya, Bu. Oke, ya terima kasih Bapak. Pak. Ya Ibu, sekiranya cukup jelas itu ya. Selanjutnya dari Ya, yang jauh juga, Ibu Nuni, silakan Bu. Kemudian setelah itu nanti SMA Barabai, SMA Negeri Terima 3 Barabai. kasih.
Terima kasih Pak Yoga untuk Oke. kesempatannya. Ya, mohon izin untuk bertanya bahwa ini ada beberapa yang kami hadapi ketika kami sosialisasi dengan TKA dengan siswa-siswa bahwa ada beberapa siswa yang pengen misalkan ke Unhan. Di situ untuk mapel TKA ternyata adalah pendidikan Pancasila. Sementara di SMA Klumpang Hilir tidak membuka mapel pilihan atau peminatan itu PPS atau pendidikan Pancasila. Nah, itu juga terjadi ketika ada siswa yang ingin memilih ke perguruan tinggi nanti di bahasa Inggris, otomatis supaya linier ada peluang mapel peminatannya atau pilihannya adalah bahasa Inggris lanjutan. Sementara di Klumpang Hilir tidak membuka peminatan untuk bahasa Inggris lanjutan. Nah, apakah ada kemarin waktu tanggal 16 kan ada sosialisasi tentang pemilihan mata pelajaran yang dia kuasai. Apakah ini juga memang seperti ini kebijakannya supaya kita lebih jelas lagi untuk sosialisasikan ke anak-anak. Jadi itu pertanyaan kami, kegalauan kami ketika kita mau mengarahkan ke anak-anak, apakah benar sudah ketika mapel yang dikuasai yang harus dipilih ketika melakukan TKA nanti, meskipun ketika nanti dia memilih SNBP-nya tidak pas dengan yang dia akan pilih ketika kuliah. Begitu Pak, mungkin pertanyaan kami sementara ini. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Nuni terkait dengan mata pelajaran pilihan. Jadi benar Bu bahwa memang MRPTNI itu sudah mensyaratkan bahwa TKA ini dipakai untuk validator nilai raport. Namanya validator, maka harus ada dulu sumbernya yang mau divalidasi. Dalam hal ini adalah nilainya Bagus, yang Pak. ada di raport, ya. Jadi harus ada dulu nilai yang ada di raport. Ini harus jelas dulu. Jadi ketika ada anak ingin mengambil tadi universitas yang terkait dengan pertahanan, syaratnya adalah pendidikan Pancasila, maka ya di raport harus ada dari semester 1 sampai semester 5. Tadi berbeda dengan yang tadi biologi tadi ya, yang di SMK tadi ya. Yang di SMA itu udah pasti melihat dulu nih raport dari semester 1 sampai semester 5. Apapun itu, baru anak itu diarahkan untuk memilih sesuai dengan yang dia sudah pilih peminatannya mana. Artinya apa? Kalau seandainya dia tidak ada di nilai raportnya, sebenarnya ini sudah berlaku sejak lama ya Bu ya, sejak 2022, sejak Permendikbudristek nomor 48 itu berlaku, bahwa untuk bisa mendapatkan penerimaan atau sebagai syarat untuk diterimanya SNBP adalah raport dari semester 1 sampai semester 5 ada dulu mata pelajaran pendukung gitu ya, mata pelajaran pendukung program studinya. Kalau itu tidak ada, maka tidak akan bisa dapat SNBP-nya. Itu sebagai syarat mutlak seperti itu, Bu. Tapi yang tadi saya bilang, perguruan tinggi ini butuh adanya kayak semacam validasi atau konfirmasi dari nilai raport yang dimiliki oleh si anak, yaitu apa? TKA. Gitu ya, Bu. Jadi jangan dibalik, ketika di raport tidak ada, anak-anak pengen mendaftar katakanlah tadi pertahanan gitu ya, tidak ada di raport, tapi TKA katakanlah ngambil tadi PKN atau pendidikan Pancasila, percuma, tidak akan bisa keterima Bu, karena yang pertama kali dilihat oleh perguruan tinggi itu adalah raportnya dulu. Ketika itu ada raport, nilai PKN-nya itu ada atau pendidikan Pancasila itu jelas ada dari semester 1 sampai semester 5, baru itu bisa digunakan TKA sebagai syaratnya atau sebagai validatornya. Saya kira itu Bu. Jadi bahasa peminatnya menjadi penting. Seperti itu Bu. Mohon izin sedikit Pak. Mohon izin sedikit. Gini Pak, untuk mapel PKN betul ada di dalam raport itu 1 sampai semester 5, tetapi di mata pelajaran wajib. Oh, tidak apa-apa Bu. Iya, Nah, itu tidak masalah. Tidak masalah. Itu bagian dari mata pelajaran pendukung juga. Seperti itu Bu. Iya.
Sementara untuk di peminatannya itu kan yang pilihan, mapel pilihan itu, sementara di gelombang hilir memang tidak membuka mapel pilihan untuk PPS atau pendidikan Pancasila. Iya, Sama tidak halnya yang masalah. bahasa Inggris tadi. Itu Betul, nggak masalah, betul. Pak. Nggak masalah. Cuman kan kalau yang bahasa Inggris harus hati-hati juga ya Bu ya. Bahasa Inggris ini kan ada lanjut ya Bu ya. Iya, Bahasa Inggris betul. lanjut ya. Nah itu harus ada mata pelajaran bahasa Inggris lanjut, bukan mata pelajaran bahasa Inggris wajib. Itu kan berbeda ya Bu. Iya, Matematika nggih, dengan betul. matematika lanjut seperti itu. Jadi kalau bahasa Inggris ini ada bahasa Inggris lanjut, matematika lanjut gitu. Ini yang menjadi dasar pemilihan untuk prodinya seperti itu. Beda dengan PKN. Saya memahami sih Bu, di sekolah-sekolah itu juga banyak bertanya ya. PKN itu kan bukan mata pelajaran peminatan, tapi mata pelajaran wajib yang harus diambil gitu ya. Ini Iya. berbeda dengan bahasa Indonesia dan dengan matematikanya gitu ya. Bahasa Inggris dan matematikanya, di mana di situ ada matematika bahasa lanjut dan ada bahasa Inggris lanjut seperti itu Bu. Jadi harus ada itu dulu ngambil seperti itu. Oke. Terima kasih Bapak. Ya, nggih. Baik Bapak dan Ibu, sebenarnya waktu Pak Daru ini sudah habis pada pukul 10.30 tadi ya. Tapi tadi sudah janji dengan SMA Negeri 3 Barabai. Silakan. Monggo. Bisa cepat, singkat. Di unmute Bu. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami ingin bertanya, di kelas kami jurusan yang kami ambil itu IPA, tetapi mata pelajaran TKA yang kami ambil itu kimia dan biologi. Apakah ada peluang untuk kami lolos untuk memasuki perguruan tinggi ilmu komunikasi? Dan apakah nilai standar TKA untuk masuk ke perguruan tinggi agar kami bisa mengukur kemampuan TKA? Terima kasih. Iya. Pertanyaannya bagus sekali ya, dari SMA 3 Barabai. Ya, tadi Siswa ini Pak. Siswa ya. Tadi saya di paparan, ini terkadang siswa ini dalam memilih mata pelajaran pilihan ini kadang ikut-ikut teman ya. Kadang ya tidak tidak firm gitu. Ini nanti tolong dibantu oleh guru BK-nya atau oleh satuan pendidikannya agar dalam pemilihan mata pelajaran pilihan ini tidak salah, tidak meleset gitu ya, untuk mereka bisa dapat SNBP walaupun hanya 20%, tapi ini sangat prestasi yang luar biasa kalau ada anak yang mendapatkan SNBP ini. Kenapa? Karena dia tidak perlu lagi nanti belajar setelahnya. Maksudnya belajar untuk menyiapkan SNBT, tidak belajar untuk menyiapkan mandirinya. Udah bebas, dia tinggal fokus untuk menyelesaikan ujian sekolahnya agar dapat nilai yang baik. Jadi makanya SNBP ini sebenarnya lomba yang sangat penting gitu untuk diikuti gitu ya. Di awal kalau udah dapat, ya udah tenang, saya enak nyari, saya dapat kuliah di UGM, saya nyari kos udah pasti dapat gitu ya, dibanding kalau nanti anak yang mandiri, anaknya ini pasti susah. Nah, anak-anak terkait dengan tadi mata pelajaran itu harus dilihat dulu ya ke Capman 102. Jadi nanti anak-anak download dulu Capman 102 ya, dilihat ilmu komunikasi atau ilmu ini saya belum tahu, ilmu komunikasi saya nggak punya contekan kalau yang secara ininya ya. Katakanlah anak-anak pengen ngambil komputer, katakanlah ilmu komputer atau teknologi komputer dan lain sebagainya ya. Kalau ilmu komunikasi ini saya tidak tahu mata pelajaran apa yang pendukungnya gitu ya. Katakanlah saya yang lain ya, anak pengen ngambil komputer, katakanlah ngambil ilmu komputer atau ingin ngambil ilmu teknik komputer ya atau informatika gitu ya, maka harus dilihat raportnya dulu. Nah, lihat raport dari semester 1 sampai semester 5 ada tidak di situ di dalam Capman-nya itu. Kalau untuk ngambil tadi ilmu komputer itu dia harus ngambil harus ada matematika tingkat lanjut. Dilihat dulu dari semester 1 sampai semester 5 ada nggak matematika tingkat lanjut. Kalau tidak ada ya, maka jangan ngambil komputer. Jangan ngambil ilmu atau teknologi komputer gitu. Ya, kalau tidak ada, cari yang ada di raport. Apa yang ada di raport? Katakanlah yang ada itu fisika. Oh, karena fisika, bisa nih ngambil teknik elektro misalnya seperti itu. Elektro di situ ada fisika gitu ya. Di situ ada fisika. Bisa ngambil, bisa dari semester 1 sampai semester 5. Maka kalau itu udah ada di raport dari semester 1 sampai semester 5 fisika, maka barulah di TKA-nya memilih fisika. Jangan malah
meluas kemana-mana gitu. Saya mau ngambil ilmu komunikasi, ya, di raportnya itu biologi dan kimia tidak ada, tapi saya memaksakan di TKA ngambil itu gitu. Ilmu komunikasinya bisa dapat, kemungkinan bisa kalau biologi kimianya tidak jadikan patokan validator gitu ya. Bisa saja karena di raportnya mungkin saja ilmu komunikasi katakanlah di situ misalnya saya tidak tahu mungkin kalau ilmu komunikasi apa ya biasanya itu ya. Lebih kemana ya arahnya ya? Sosiologi atau kemana ya? Atau antropologi atau kemana? Jadi bisa saja arahnya ke antropologi katakanlah atau sosiologi misalnya. Sosiologi yang harus diambil. Ya, harusnya ngambil misalnya sosiologi. Maka ya supaya dapat ilmu komunikasinya, maka ambillah yang ada di rapor tersebut dan ada di Kepmen 102. Jangan malah ngambilnya biologi dan kimianya gitu ya. Seperti itu ya. Kalau ngambil biologi kimia yang ngambilnya kedokteran gitu. Jangan ngambil ilmu komunikasi. Saya kira itu mungkin jawabannya Pak Yoga. Baik, terima kasih Bapak. Saya kira ini juga tadi sudah beberapa mewakili ya. Tapi waktu juga yang membatasi kita, sehingga kita harus berakhir sampai di sini. Nanti mungkin kalau ada lagi pertanyaan, bisa Bapak share nomor HP Pak, barangkali nanti ada teman yang menyampaikan apa yang menjadi ganjalannya terkait dengan apa namanya TKA ini, khususnya yang jadi ganjalan gitu Pak. Silakan Pak. Iya, terima kasih Pak Yoga atas kesempatannya. Ini alhamdulillah kesempatan baik ya kita bisa komunikasi walaupun dibatasi waktu karena nggak mungkin saya juga seharian harus kita Zoom gitu ya. Tapi ini saya sangat senang banget ya bisa ngobrol, bisa bertemu dengan Bapak Ibu. Juga saya dapat informasi tadi terkait dengan dari apa namanya pertanian gitu ya, SMK Pertanian. Ini saya dapat ilmu baru juga ternyata ya, tidak perlu lagi pasti perguruan tinggi tahu gitu terkait dengan itu. Nah, terkait nanti ini kan karena tadi dibatasi waktu, tetap kita tetap bisa berkomunikasi ya Bapak Ibu ya dengan nomor kontak saya gitu ya. Tapi saya hanya bisa menerima WhatsApp ya. Sekali lagi hanya bisa menerima message ya dalam bentuk WhatsApp gitu ya ke nomor saya. Mungkin kalau nelpon saya kadang suka tidak mengangkatnya gitu ya. Nomornya ke 0811191238. Saya ulangi 108111191238. Silakan Bapak Ibu bisa bertanya, insya Allah nanti saya respon. Tapi sekali lagi jangan menelpon, intinya itu. Kalau menelpon kemungkinan kecil saya angkat gitu ya, kemungkinan kecil saya akan angkat. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf kalau ada salah-salah kata dalam penyampaian. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan ini mencerahkan semua pihak gitu ya agar supaya terkait dengan TKA ini bisa berjalan dengan lancar, sukses dan tidak banyak masalah. Saya kira itu Pak Yoga, kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, terima kasih sekali atas kesediaan waktunya dan kita memang dibatasi oleh waktu. Sekali lagi tadi bisa nanti kalau misalnya ada sesuatu yang menjadi ganjalan dan itu urgent sekali bisa disampaikan ke beliau langsung, karena kalau misalnya di kami juga yang berat tentunya tidak bisa memberikan jawaban yang tepat. Baik Pak Daru, terima kasih sekali lagi dan mungkin Bapak bisa undur diri dan dilanjutkan dengan narasumber berikutnya dari Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Baik Pak Yoga, saya terima kasih. Sampai ketemu di lain waktu. Saya izin live Bapak Ibu semua.